pertama itu kita harus menentukan dimensi. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan dimensi momentum, di mana momentum ini besarannya P kecil, di mana momentum dirumuskan oleh P sama dengan massa dikali kecepatan. Oke, sehingga P sama dengan M dikali V. Nah, setelah kita menentukan rumus dari momentum, langkah selanjutnya kita menentukan satuan dari momentum tersebut, di mana satuan harus dinyatakan dalam kilogram, meter, dan sekon. Sehingga satuan dari momentum untuk massa satuannya kilogram, untuk kecepatan satuannya meter per second. Sehingga satuan dari momentum adalah kilogram meter per second. Nah, kalau misalnya kita udah menentukan satuan besaran menggunakan satuan kilogram, meter, dan sekon, kita langkah selanjutnya tinggal menentukan dimensi. Untuk kilogram dimensinya M besar, untuk meter dimensinya L besar, untuk sekon dimensinya T besar. Sehingga dimensi dari momentum adalah MLT-1. Nah, di sini jelas ya, karena yang ditanyakan di soal itu MALBTC adalah rumus dimensi momentum. Jadi di sini adik-adik udah bisa melihat bahwa nilai A-nya sama dengan 1, nilai B sama dengan 1, dan C sama dengan min 1. Oke, langkah selanjutnya tinggal menentukan rumus dimensi energi. Untuk energi itu satuannya joule. Nah, energi itu bisa kita menggunakan rumus usaha karena satuan energi sama dengan joule, usaha juga satuannya joule. Jadi kita menggunakan rumus usaha ya, di mana rumus usaha itu dirumuskan oleh gaya dikali perpindahan atau jarak. Usaha W besar, gaya F besar, perpindahan atau jarak S kecil. Sehingga usaha itu dirumuskan oleh massa dikali percepatan itu untuk gaya dan dikali jarak untuk jarak S. Nah, sehingga satuan dari energi untuk massa satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per second kuadrat, dan jarak satuannya meter. Sehingga satuan energi dalam besaran kilogram, meter, dan sekon adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Sama seperti momentum, kita nyatakan dalam dimensi ya, dalam dimensi kalau kilogram dalam M besar, meter dalam L besar, dan sekon dalam T besar. Sehingga dimensi dari energi adalah ML kuadrat T min 2. Di sini jelas karena yang ditanyakan di soal adalah MX, LY, dan TZ adalah rumus dimensi energi. Sehingga X nilainya sama dengan 1, Y nilainya sama dengan 2, dan Z nilainya sama dengan negatif 2. Nah, langkah selanjutnya baru kita menentukan nilai A, B, C, dan X, Y, Z. Tadi kan kita udah dapat ya nilai A-nya 1, B-nya 1, dan C min 1. Dan dari dimensi energi, nilai X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya min 2. Nah, karena yang ditanyakan di soal adalah nilai AX ditambah BY ditambah CZ. Nah, adik-adik tinggal masukin nilai A yang udah didapat, nilai X, B, Y, C, Z yang udah didapat nanti dijumlahkan sehingga AX ditambah BY ditambah CZ nilainya sama dengan 5. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang D. Untuk nomor 21 jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang D. Oke, bagaimana adik-adik untuk soal nomor 21 apakah ada pertanyaan? Untuk analisis dimensi ini materi kelas 10 tidak terlalu sulit ya. Kakak yakin adik-adik juga bisa. Oke, Stefani gimana? Untuk nomor 21 ada pertanyaan? Enggak ada, Kak. Oke, bisa ya. Simon bisa, Simon? Bisa Kak, bisa. Oke, Niko bisa juga ya, Niko. Iya Kak bisa. Kakak tanya dulu Abian kemana Abian? Ada yang tahu? Nggak tahu Kak. Oh, mungkin ujian sekolah mungkin ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Nah, adik-adik sekalian dibuka aja modulnya. Nah, untuk sekarang kita bahas nomor 22. Nomor 22 itu ada soal grafik antara kecepatan sebagai fungsi waktu. Nah, cara membaca grafik itu kita harus lihat dari grafik kecepatan sebagai fungsi waktu, besaran apa yang bisa kita dapatkan. Itu yang pertama.
Nah, setelah itu kita baca soalnya dengan baik. Nah, diketahui di soal grafik di atas adalah grafik kecepatan dan waktu dari mobil dan motor. Jadi di sini ada grafik mobil kecepatan sebagai fungsi waktu dan grafik motor untuk kecepatan sebagai fungsi waktu. Nah, udah ada pertanyaan di soal yang pertama adalah perbedaan jarak yang ditempuh antara mobil dan sepeda motor dalam 15 detik pertama. Nah, karena yang ditanyakan di soal adalah perbedaan jarak yang ditempuh mobil dan sepeda motor untuk 15 detik pertama, jadi adik-adik hanya fokus untuk waktu 0 sampai 15 detik aja. Jadi untuk waktu 20 sekon, 25 sekon itu kita abaikan. Kita fokus dari 0 sampai 15 sekon aja. Karena yang ditanya di soal dalam 15 detik pertama. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah waktu mobil berpapasan dengan sepeda motor. Untuk mobil berpapasan dengan sepeda motor itu maksudnya mobil bertemu dengan motor. Kapan mobil bertemu dengan motor? Syaratnya adalah jarak yang ditempuh mobil harus sama dengan jarak yang ditempuh motor. Itu syarat supaya mobil dan motor bisa bertemu. Oke, kita jawab. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah karena grafik kecepatan sebagai fungsi waktu itu menginformasikan dua besaran ya. Ada dua besaran yang didapat dari grafik kecepatan sebagai fungsi waktu. Yang pertama adalah percepatan, yang kedua adalah jarak. Nah, sehingga yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan percepatan mobil. Di mana percepatan mobil yang kita tinjau itu dari waktu 0 sekon sampai 15 sekon. Nah, untuk percepatan sendiri itu dirumuskan oleh perubahan kecepatan dibagi selang waktu atau A sama dengan delta V per delta T. Perubahan kecepatan itu rumusnya kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Untuk selang waktu, waktu akhir dikurang waktu awal atau waktu mula-mula. Kecepatan akhir bisa kita lihat pada saat waktu 15 sekon kecepatannya 45 dan kecepatan awalnya 0 dan selang waktunya dari 0 sampai 15. Berarti selang waktunya 15 kurang 0 sehingga percepatan sama dengan 3 meter per second kuadrat. Nah, ini perhatikan percepatan yang kita tinjau adalah percepatan mobil. Nanti dengan cara yang sama kita harus menentukan percepatan motor. Apa gunanya kita menentukan percepatan mobil? Percepatan mobil yang kita tinjau ini untuk menentukan jarak sebagai fungsi waktu. Karena kan yang ditanya di soal adalah jarak ya, jarak yang ditempuh mobil dan sepeda motor. Jadi kita harus menentukan persamaan jarak. Untuk menentukan persamaan jarak, langkah pertama harus cari dulu besar percepatannya. Oke. Nah, untuk jarak yang ditempuh mobil sebagai fungsi waktu itu kita menggunakan rumus kinematika. Rumus kinematika yang dimaksud adalah jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu kuadrat. Ini rumus kinematika ya, jadi adik-adik harus hafal rumus kinematika untuk menentukan jarak sebagai fungsi waktu. Untuk mobil itu kita misalkan indeksnya 1, nanti motor indeksnya 2. Oke, sehingga X1 sama dengan, tadi kecepatan awal mobil 0, jadi V0T-nya nilainya sama dengan 0, percepatannya 3, sehingga jarak yang ditempuh mobil sebagai fungsi waktu besarnya adalah 1,5 T kuadrat. Nah, ini kita udah dapat nih besaran jarak yang ditempuh mobil sebagai fungsi waktu. Langkah selanjutnya kita tinjau motor, karena di sini ada dua benda, ada mobil dan motor. Kalau ada 3 benda, mobil, motor, dan truk misalnya, jadi kita tinjau truk juga gitu. Jadi karena di sini ada 2 benda, kita tinjau 2 benda. Kalau cuma 1 benda, tinjau 1 benda aja. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita meninjau motor. Kita perhatikan grafik motor. Untuk motor sendiri itu kecepatannya konstan yang nilainya sama dengan 30 meter per second. Ini kecepatannya konstan. Kalau kecepatan suatu benda konstan berarti dia gerak GLB. Gerak GLB maksudnya gerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan itu persamaan yang berlaku adalah kecepatan sama dengan konstan. Kalau kecepatan bernilai konstan berarti percepatan sama dengan 0. Sehingga jarak yang ditempuh motor sebagai fungsi waktu X2 maksudnya jarak yang ditempuh motor. Motor indeksnya 2, 1 indeks untuk mobil. Sehingga X2 sama dengan V0T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Dimasukin aja kecepatan awalnya 30 dan percepatannya 0. Sehingga kita dapatkan jarak yang ditempuh motor sebagai fungsi waktu X2 sama dengan 30T. Nah,
Langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kan di soal katanya perbedaan jarak yang ditempuh antara mobil dan sepeda motor dalam 15 detik pertama. Berarti langkah yang harus kita lakukan, kita cari dulu berapa sih jarak yang ditempuh mobil selama 15 detik pertama dan berapa jarak yang ditempuh motor selama 15 detik pertama. Caranya adalah nilai T-nya tinggal dimasukin aja. T-nya dimasukin 15. Jadi nanti tinggal dihitung X1 saat T-nya 15, X2 juga saat T-nya 15. Oke, sehingga jarak yang ditempuh mobil dan motor selama 15 detik pertama, untuk mobil tadi indeksnya X1, sehingga jarak yang ditempuh mobil selama 15 detik pertama adalah 337,5 meter. Untuk motor X2 dimasukin aja nilai T-nya 15, sehingga jarak yang ditempuh motor selama 15 detik pertama adalah 450 meter. Nah, karena yang ditanya di soal adalah perbedaan jarak, kalau perbedaan jarak kedua mobil dan motor tadi kita kurangkan aja ya. Jadi delta X sama dengan X2 dikurang X1. Sehingga perbedaan jaraknya 450 meter dikurang 337,5 meter. Perbedaan jarak atau delta X sama dengan 112,5 meter. Nah, ini kita udah dapat nih jawaban yang pertama. Ini pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu waktu mobil berpapasan dengan sepeda motor. Tadi kita tahu, apa syarat suatu benda bisa bertemu dengan benda lainnya? Syaratnya adalah jarak yang ditempuh sama. Oke, karena tadi jarak yang ditempuh sebagai fungsi waktunya udah ada, X1 sama dengan X2, syarat mobil berpapasan dengan motor, sehingga persamaan yang tadi udah kita buat menjadi 1,5 T kuadrat sama dengan 30T. X1 tadi 1,5 T kuadrat, untuk X2-nya 30T, sehingga T-nya bisa kita coret, sehingga waktu mobil berpapasan dengan motor adalah 20 sekon. Jadi nilai T-nya 20 sekon, delta X-nya 112,5 meter. Jawaban yang tepat adalah 112,5 meter dan 20 sekon. Oke, seperti itu ya untuk soal nomor 22. Jadi ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi yang ditanya perbedaan jarak. Yang kedua yang ditanyakan adalah waktu mobil berpapasan dengan motor. Oke, kira-kira langkah-langkahnya seperti itu. Kakak ulangi lagi. Jadi besaran yang penting yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita tentukan dulu jarak yang ditempuh mobil sebagai fungsi waktu, dan kita tentukan jarak yang ditempuh motor sebagai fungsi waktu. Setelah itu kita masukin aja nilai T 15 detik, karena yang ditanya di soal jarak yang ditempuh mobil dan motor selama 15 detik pertama. Setelah kita masukin nilai T-nya 15, langkah selanjutnya cari perbedaan jarak. Setelah dapat perbedaan jarak, baru kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena pertanyaan selanjutnya yang ditanya waktu mobil berpapasan dengan sepeda motor, nah syaratnya adalah jarak yang ditempuh mobil harus sama dengan jarak yang ditempuh motor. Nah, sehingga nilai T yang didapat adalah 20 sekon. Oke, seperti itu aja untuk soal nomor 22. Gimana adik-adik, ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, gimana Stefani, ada pertanyaan Stefani? Kira-kira? Nggak ada, Kak. Oke. Simon dan Niko gimana, ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada, kakak anggap bisa ya untuk soal nomor 22 materi kinematika. Untuk materi kinematika rumusnya begitu aja ya. Untuk menentukan jarak berarti rumusnya kecepatan awal kali waktu tambah setengah kali A kali T kuadrat. Nanti ini slide-nya nanti kakak kasih ya. Jadi nanti adik-adik bisa dipelajari kembali atau bisa dicermati langkah-langkah pengerjaan soalnya. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke soal nomor 23. Nah, untuk soal nomor 23 itu kita baca soalnya. Sebuah helikopter bermasa 300 kg bergerak vertikal ke atas dengan percepatan 2 meter per second kuadrat.
Artinya, percepatan 2 meter per second kuadrat adalah percepatan helikopter. Selanjutnya, seorang tentara bermassa 60 kg memanjat tali yang menjulur dari helikopter dengan kecepatan tetap 1 meter per second relatif terhadap helikopter. Nah, ini kecepatan orang. Kecepatan orang terhadap helikopter konstan, nilainya 1 meter per second. Yang ditanya di soal adalah besar gaya tegangan tali pada saat itu adalah. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, bisa kita buat skema gambarnya ya. Kita buat skema gambar atau diagram bebas gaya. Nah, jadi itu di soal nomor 23 udah kakak gambarkan. Jadi seolah-olah ada orang yang memanjat tali pada helikopter, di mana dia memanjat tali pada helikopter bergerak dengan kecepatan konstan. Kita tahu kalau kecepatannya konstan, berarti percepatan sama dengan 0. Percepatan siapa yang sama dengan 0? Yaitu percepatan orang. Percepatan orang terhadap tanah nilainya sama dengan 0 atau A0, AO-nya sama dengan 0. Nah, di sini ada dua gaya yang mempengaruhi orang tadi. Yang pertama gaya tegangan tali, yang kedua gaya berat. Kesimpulannya, untuk menentukan gaya tegangan tali, kita harus cari terlebih dahulu berapa berat orang. Yang kedua, kita cari berapa percepatan orang tadi. Percepatan yang kita ukur harus terhadap tanah. Seperti itu ya, percepatan yang diukur harus terhadap tanah. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah bisa dengan menuliskan yang diketahui dengan yang ditanyakan. Ini boleh-boleh aja, jadi kita tidak lupa apa aja yang diketahui di soal. Yang pertama yang diketahui massa helikopter. Di sini kakak misalkan dengan MH. MH ini artinya massa helikopter. Massa helikopter besarnya 300 kg. Percepatan helikopter besarnya 2 meter per second kuadrat. Nah, di soal itu massa orang atau massa tentara besarnya 60 kg. Kalau massanya 60 kg, berarti beratnya 600 Newton. Karena kan berat sama dengan massa dikali gravitasi. Gravitasi masukin aja 10, 60 kali 10, jadi berat orang 600 Newton. Nah, karena kecepatan orang terhadap helikopter nilainya konstan, kesimpulannya percepatan orang terhadap helikopter sama dengan 0. Percepatan orang terhadap helikopter kakak tulis besarannya dalam AO, H. AO, H itu artinya percepatan orang terhadap helikopter. VO, H itu artinya kecepatan orang terhadap helikopter. Karena tadi kalimat soalnya begini, kalimat soalnya. Orang memanjat tali dengan kecepatan tetap 1 meter per second relatif terhadap helikopter. Artinya apa itu? Artinya adalah kecepatan orang terhadap helikopter, bukan kecepatan orang terhadap tanah. Kalau misalnya hukum Newton itu kecepatan benda atau kecepatan orang harus diukur relatif terhadap tanah, bukan relatif terhadap benda, bukan relatif terhadap helikopter, bukan relatif terhadap kereta atau mobil atau benda, harus relatif terhadap tanah. Itu pengukuran kalau hukum Newton. Jadi langkah yang pertama tadi kita harus tentukan dulu besar percepatan relatif. Nah, karena yang ditanya di soal adalah gaya tegangan tali, berarti kita jawab, langkah yang pertama kita cari dulu percepatan orang terhadap tanah. Percepatan orang terhadap tanah kakak tulis AO dengan menggunakan konsep percepatan relatif. Konsep percepatan relatif itu rumusnya adalah percepatan orang terhadap tanah dirumuskan oleh percepatan orang terhadap helikopter ditambah percepatan helikopter terhadap tanah. Sehingga percepatan orang terhadap tanah nilainya sama dengan percepatan orang terhadap helikopter yaitu AO, H, percepatan helikopter terhadap tanah nilainya AH. Sehingga percepatan orang terhadap tanah, kan tadi percepatan orang terhadap helikopter nilainya sama dengan 0. Percepatan helikopter terhadap tanah AH nilainya sama dengan 2. Sehingga percepatan orang terhadap tanah atau AO itu nilainya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, langkah selanjutnya kalau kita udah menentukan percepatan orang terhadap tanah, kita tinggal menentukan besar tegangan tali. Untuk besar tegangan tali, kita bisa gunakan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu kita gunakan jika pada suatu benda ada gaya, ada massa, ada percepatan. Jika pada suatu benda ada gaya, ada massa, ada percepatan, tetap kita menggunakan konsep hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton seperti yang adik-adik ketahui rumusnya adalah sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Sigma F artinya adalah resultan gaya yang bekerja pada benda atau jumlah gaya atau resultan gaya.
Massa dikali percepatan. Percepatan siapa yang dimaksud? Percepatan yang dimaksud di sini adalah percepatan orang terhadap tanah. Karena apa? Karena ada dua besaran yang mempengaruhi tegangan tali pada helikopter ya. Ada dua besaran. Yang pertama itu berat orang, yang kedua percepatan orang terhadap tanah. Itu yang mempengaruhi besar tegangan tali. Nah, kita lihat karena tegangan tali arahnya ke atas, percepatan orang juga arahnya ke atas, berarti tegangan tali bernilai positif dan gaya berat W kecil nilainya negatif. Sehingga sigma F-nya sama dengan T dikurang W sama dengan massa dikali percepatan orang. Sehingga tegangan tali sama dengan berat orang ditambah massa dikali percepatan orang. Sehingga nilai T sama dengan beratnya tadi 600, massanya 60, percepatan orangnya 2, sehingga kita dapatkan besar tegangan tali nilainya sama dengan 720 Newton. Jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang C. Oke, kira-kira seperti itu ya kalau misalnya dibuat secara sistematis untuk pengerjaan jawabannya. Nomor 23 ini terkait hukum Newton atau dinamika Newton. Tapi di sini yang perlu sedikit hati-hati adalah menentukan percepatan relatif. Karena orang ini dia ada dua geraknya. Orang bergerak terhadap helikopter dan orang bergerak terhadap tanah. Kan helikopternya bergerak ke atas. Helikopter bergerak ke atas, orang bergerak ke atas. Jadi di sini ada percepatan relatif. Di mana rumusnya percepatan relatifnya udah kakak tulis. Kalau percepatan orang terhadap tanah, itu rumusnya percepatan orang terhadap helikopter ditambah percepatan helikopter terhadap tanah. Tadi kalau misalnya nih di soal diketahui percepatan orang terhadap helikopter 1 meter per second kuadrat, berarti percepatan orang tinggal ditambahkan aja. Percepatan orang sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya, kayak gitu. Tapi di sini kebetulan percepatan orang terhadap helikopternya 0 karena tadi kecepatan orang terhadap helikopternya konstan. Kalau konstan berarti percepatan orangnya sama dengan 0. Kayak gitu ya, kira-kira untuk soal nomor 23. Gimana adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Oke, Niko, ada yang mau ditanyakan, Niko? Berarti Kak. Oke, Simon, bisa Simon? Bisa Kak. Stefani, gimana, ada pertanyaan? Bisa, Kak. Oke, kalau teman-teman sudah bisa, kita bisa lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 24. Oke, untuk nomor 24 itu ada 3 grafik. Ada grafik gaya sebagai fungsi jarak untuk benda 1, benda 2, dan benda 3. Seperti itu, kita baca dulu soalnya. 3 benda identik bergerak dengan kecepatan yang sama ke arah sumbu X positif. Setiap benda dipengaruhi oleh 3 gaya berbeda, masing-masing F1, F2, dan F3, seperti yang digambarkan oleh grafik berikut. Nah, langkah-langkah memahami soal begini. Jadi awalnya ada 3 benda identik. Apa arti identik? Identik itu kita misalkan massa bendanya sama, berat bendanya sama. Jadi kata soalnya kan 3 benda identik. Identik yang dimaksud bisa massanya ya. Jadi massa bendanya kita anggap ketiga benda sama. Bergerak dengan kecepatan yang sama ke arah sumbu X positif. Artinya apa? Kecepatan ketiga benda tersebut nilainya sama. Kecepatan awalnya maksudnya ya, kecepatan awal ketiga bendanya sama. Baik itu kecepatan awal benda 1, kecepatan awal benda 2, dan kecepatan awal benda 3. Di mana untuk benda 1 dipengaruhi gaya F1, benda 2 dipengaruhi oleh gaya F2, dan benda 3 dipengaruhi oleh gaya F3. Nah, grafiknya udah ada di soal. Grafik di soal itu adalah grafik antara gaya sebagai fungsi jarak. Grafik gaya sebagai fungsi jarak. Nah, untuk grafik gaya sebagai fungsi jarak, adik-adik harus ketahui apa sih kira-kira besaran yang dinyatakan oleh gaya sebagai fungsi jarak atau informasi apa yang bisa kita dapatkan dari grafik gaya sebagai fungsi jarak. Kira-kira ada yang tahu
besaran atau informasi apa yang kita dapatkan dari grafik gaya sebagai fungsi jarak? Ada yang tahu kira-kira informasi apa yang bisa kita dapatkan dari grafik ini? Oke, kira-kira menurut Stefani grafik gaya sebagai fungsi jarak ini menginformasikan apa kira-kira? Atau memberikan besaran apa? Atau menginformasikan apa kira-kira dari gaya sebagai fungsi jarak? Kira-kira apa menurut Stefani? Oke, menurut Simon, kira-kira gaya sebagai fungsi jarak menginformasikan apa kira-kira Simon? Nggak tahu, Kak. Oke, kalau Niko, kira-kira apa Niko? Nggak tahu, Kak. Oke, jadi kita harus tahu dulu kalau misalnya di fisika itu rumus apa yang antara gaya sebagai fungsi jarak itu rumus apa yang bisa kita dapatkan atau besaran apa, yaitu besaran usaha. Oke, kenapa? Karena usaha kan rumusnya sama dengan gaya dikali perpindahan. Gaya itu F, perpindahan atau jarak itu S. Gaya kalau kita kalikan dengan jarak, hasilnya adalah usaha. Jadi informasi grafik F sebagai fungsi X itu informasi yang kita dapatkan adalah usaha. Jadi usaha pada benda 1, usaha pada benda 2, dan usaha pada benda 3. Karena di soal ini ada grafiknya berbentuk segitiga, persegi panjang segitiga. Kalau gambar 1 grafiknya segitiga, gambar 2 persegi panjang, gambar 3 segitiga, maka usaha pada benda tersebut sama dengan luas daerah di bawah kurva. Jadi nanti untuk menentukan usaha, kita gunakan konsep luas daerah di bawah kurva. Nah, yang ditanyakan di soal adalah urutan besar kecepatan ketiga benda tersebut dari kecil ke besar setelah berpindah sejauh 10 meter. Karena yang ditanyakan di soal adalah urutan besar kecepatan ketiga benda, berarti adik-adik nanti harus menentukan kecepatan akhir ketiga benda berapa, seperti itu. Jadi, karena di sini ada 3 benda, teman-teman harus tinjau masing-masing ya, tinjau benda 1, nanti setelah itu tinjau benda 2, setelah itu tinjau benda 3. Nah, kita jawab, karena 3 benda identik bergerak dengan kecepatan awal sama, kita misalkan kecepatan awalnya sama dengan V0. Langkah selanjutnya, dari kurva F sebagai fungsi X, itu besaran yang kita dapatkan adalah informasi usaha atau kerja. Usaha atau kerja, W besar, itu sama dengan luas daerah di bawah kurva. Karena dipengaruhi oleh gaya eksternal itu artinya gaya dari luar. Jadi kan ada benda didorong dengan gaya F, itu artinya ada gaya eksternal. Kalau misalnya benda dipengaruhi oleh gaya luar atau gaya eksternal, berlaku rumusnya adalah usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik kalau suatu benda dipengaruhi oleh gaya luar atau gaya eksternal. Usaha tadi sama dengan luas daerah di bawah kurva, sedangkan perubahan energi kinetik atau delta EK itu rumusnya energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Oke, langkah selanjutnya kita tinjau masing-masing benda. Yang pertama tinjau dulu benda 1. Pada benda 1, usaha atau kerja pada benda 1 nilainya sama dengan 40 Joule karena tadi pada gambar 1 itu grafiknya ini ya, grafik segitiga. Kalau grafik segitiga, luas daerah di bawah kurvanya berarti luas segitiga. Luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 10, tingginya 8. Kalau kita kali 80 bagi 2, 40. Itu artinya usaha pada benda 1. Berarti usaha pada benda 1 nilainya sama dengan 40 Joule. Untuk perubahan energi kinetik pada benda 1, berarti rumusnya energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Energi kinetik akhirnya setengah M dikali V1 kuadrat, dan energi kinetik awal setengah dikali massa dikali kecepatan awal kuadrat. Nah, kita masukin aja tadi ke rumus usaha sama dengan perubahan energi kinetik, sehingga W1 sama dengan delta EK1.
W1-nya 40 Joule, delta EK1-nya kita masukin, sehingga kecepatan akhir benda satu itu dirumuskan oleh akar dari 80 per M ditambah V0 kuadrat. Nah, ini kita udah dapat nih kecepatan akhir benda satu. Dengan cara yang sama, kita tentukan kecepatan akhir benda 2. Setelah itu kita tentukan kecepatan akhir benda 3, baru kita urutkan siapa yang paling kecil, siapa yang paling besar. Karena yang ditanya di soal adalah urutan besar kecepatan akhir ketiga benda dari kecil ke besar. Jadi kita disuruh mengurutkan. Langkah yang kedua, kita tinjau benda 2. Pada benda 2, usaha atau kerja karena tadi bentuknya persegi panjang kan luasnya panjang kali lebar. 8 dikali 10, berarti usaha atau kerja pada benda 2 sama dengan 80 Joule. Perubahan energi kinetik benda 2 sama caranya, energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Sehingga setelah teman-teman masukin, nanti didapat kecepatan akhir benda 2 sama dengan akar 160 dibagi M ditambah V0 kuadrat. Oke, selanjutnya tinjau benda 3. Untuk benda 3 itu gayanya negatif. Perhatikan gayanya negatif. Kalau gayanya negatif, jaraknya positif sama luas daerah sama dengan luas daerah di bawah kurva, tapi nanti usaha bertanda negatif. Alasnya 10, tingginya minus 8, berarti usahanya minus 40 Joule. Dan perubahan energi kinetik pada benda 3, setengah dikali massa kali kecepatan akhir benda 3, kuadrat dikurang kecepatan awal, kuadrat. Sehingga kita dapatkan kecepatan akhir benda 3 sama dengan akar 80 per M ditambah V0 kuadrat. Nah, di sini perlu adik-adik ketahui ya, massa ketiga benda kan sama karena tiga benda identik. Jadi, kalau misalnya nggak mau ribet, massanya boleh juga dimasukin 1 kg, kecepatan awal boleh juga dimasukin 1 meter per second, bebas ya, karena kecepatan awalnya tadi sama, massanya sama. Jadi kecepatan awal bisa dimasukin 1 misalnya, massanya juga dimasukin 1. Nanti adik-adik tinggal lihat siapa kecepatan yang lebih besar dan siapa kecepatan yang lebih kecil. Kalau kita urutkan, kecepatan akhir dari terkecil hingga terbesar adalah kecepatan akhir terkecil dimiliki oleh benda 3, terbesar dimiliki oleh benda 2. Sehingga urutan dari kecil ke besar adalah 3, 1, 2. 3, 1, 2 berarti pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang D, 3, 1, 2. Oke, kira-kira seperti itu untuk soal nomor 24 ya. Jadi agak sedikit panjang kalau misalnya kita mau tinjau karena kita harus meninjau 3 benda karena di soal ada 3 benda, guys. Benda 1, benda 2 dan benda 3. Jadi kita tinjau dulu masing-masing benda, tinjau kecepatan akhirnya berapa. Setelah meninjau kecepatan akhir pada masing-masing benda, langkah selanjutnya tinggal mengurutkan kecepatan akhir dari terkecil hingga terbesar. Seperti itu kira-kira. Oke, gimana? Ada pertanyaan adik-adik? Untuk soal nomor 24? Abian, ada pertanyaan Abian? Enggak ada, Kak. Oke. Dicermati, dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kenapa, Simon? Bukan. Stefani, ada pertanyaan, Stefani? Nggak ada, Kak. Oke, nanti bisa adik-adik pelajari lebih lanjut ya. Nanti kakak kasih slide-nya jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, sekarang kita membahas soal nomor 25. Ini adalah SBMPTN tahun 2017. Kita baca soalnya dengan baik. Sebuah peluru perak dengan massa 20 gram dan kecepatan 200 meter per second menumbuk es bersuhu 0 derajat Celcius. Oke, gambaran soalnya begini. Jadi kalau misalnya kita punya peluru dengan massa 20 gram dengan kecepatan awalnya 200 meter per second menumbuk es dengan suhu 0 derajat Celcius. Apa arti es bersuhu 0 derajat Celcius? Artinya es dalam kondisi padat.
es dalam kondisi padat kalau kita tumbukin dengan sebuah benda, nanti bendanya pasti masuk ke es tersebut ya, karena kan esnya padat, ditembak oleh peluru, nanti pelurunya masuk atau bersarang di dalam es. Nah, soal selanjutnya itu udah diberikan informasi. Peluru berhenti dan tertanam di dalam es. Dianggap semua perubahan energi dalam terjadi pada peluru. Kalau di soal dikatakan perubahan energi dalam terjadi pada peluru, berarti konsekuensi atau rumus yang berlaku adalah perubahan energi dalam pada peluru nilainya sama dengan 0. Nah, diketahui di soal kalor jenis perak 230 Joule per kilogram derajat Celcius yang ditanyakan adalah perubahan suhu maksimum yang dimiliki peluru setelah tumbukan adalah. Nah, kita bisa menuliskan besaran-besaran yang diketahui di soal. Yang pertama adalah massa peluru. Masanya 20 gram. Kita ubah ke kilogram, 0,02 kilogram. Kecepatan awal 200 meter per second, berarti V0 200 meter per second. Nah, kecepatan akhir di soal katanya kecepatan akhirnya sama dengan 0. Kenapa kecepatan akhir sama dengan 0? Karena peluru berhenti. Oke, disoalkan diketahui peluru berhenti dan tertanam di dalam es. Apa syarat suatu benda bisa berhenti? Syarat suatu benda bisa berhenti adalah kecepatan akhir nilainya sama dengan 0. Kalau jenis perak 230 Joule per kilogram derajat Celcius itu kita bisa buat. Kalau jenis itu C kecil, kalau jenis perak kakak tulis CP, besarnya 230 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya adalah perubahan suhu. Perubahan suhu itu simbolnya delta T. Delta untuk perubahan suhu T besar. Jadi yang ditanya di soal adalah delta T. Kita jawab. Yang pertama, ketika peluru menembak es, berarti di peluru tersebut ada kerja, di mana kerja oleh peluru dirumuskan oleh usaha atau kerja sama dengan perubahan energi kinetik. Usaha atau kerja pada peluru rumusnya adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Karena di sini ada energi kinetik, ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, berarti ada perubahan energi kinetik. Perubahan energi kinetik rumusnya setengah dikali massa dikali kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan awal kuadrat. Kan perubahan energi kinetik rumusnya adalah energi kinetik akhir dikurang energi kinetik mula-mula. Energi kinetik akhirnya setengah mvt kuadrat, energi kinetik awalnya setengah dikali massa dikali kecepatan awal kuadrat atau setengah mv0 kuadrat. Untuk energi kalor pada peluru, itu simbolnya Q besar. Q besar ini artinya energi kalor. Untuk energi kalor, rumusnya adalah MC delta T. M massa, C kalor jenis, delta T perubahan suhu. Karena perubahan energi dalam terjadi pada peluru dan S dikenai kerja oleh peluru, maka rumus yang berlaku adalah dari hukum satu termodinamika, delta U sama dengan Q minus W, di mana untuk sistem atau benda yang dikenai kerja oleh gaya luar, dalam hal ini S dikenai kerja oleh peluru, berarti kerja pada peluru nilainya bernilai negatif. Q dikurang minus W. Kalau sistem dikenai kerja, maka kerjanya negatif, tanda W-nya negatif. Kalau misalnya sistem melakukan kerja, berarti kerja bertanda positif. Kayak gitu. Dari hukum satu termodinamika kita ketahui, pada hukum satu termodinamika dirumuskan delta U atau perubahan energi dalam sama dengan Q minus W. Karena sistem dikenai kerja, dalam hal ini sistem adalah S, dikenai kerja yang mengenai kerjanya itu peluru, berarti kerja bertanda negatif, berarti Q dikurang minus W. Tadi kan soalnya perubahan energi dalam terjadi pada peluru. Syaratnya adalah perubahan energi dalam pada peluru nilainya sama dengan 0. 0 sama dengan Q ditambah W, sehingga konsekuensi dari kalimat ini adalah energi kalor sama dengan negatif dari kerja. Energi kalor sama dengan negatif dari kerja, atau Q sama dengan minus W. Nah, Q-nya langsung adik-adik masukin aja, massa kali kalor jenis kali perubahan suhu, dan kerja minus kerja ya. Tadi kerja udah kita buat setengah kali massa dikali kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan awal kuadrat. Kalau tanda negatif berarti nanti masukin aja tanda negatifnya. Karena kecepatan akhir nilainya 0, teman-teman masukin VT-nya 0. Kecepatan awalnya 200, dimasukin aja V0-nya 200. Berarti
M di ruas kiri dan M di ruas kanan bisa kita coret, sehingga 230 itu kalau jenis dikali delta T sama dengan setengah dikali kecepatan awal kuadrat dikali 200 kuadrat. Nah, delta T bernilai positif 86,9 derajat Celcius. Nah, perhatikan, karena delta T tersebut bernilai positif, maka perubahan suhu maksimum yang dimiliki peluru setelah tumbukan adalah bertambah 86,9 derajat Celcius. Kalau misalnya dari hasil perhitungan, adik-adik dapatkan nilai delta T-nya sama dengan negatif 86,9 derajat Celcius, berarti delta T-nya atau perubahan suhunya berkurang. Delta T tandanya positif artinya bertambah, delta T tandanya negatif artinya perubahan suhunya berkurang. Jadi positif artinya bertambah, negatif artinya berkurang. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah pilihan jawaban yang E, bertambah 86,9 derajat Celcius. Oke, kira-kira seperti itu untuk soal nomor 25. Bagaimana? Adik-adik ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau misalnya mau menggunakan rumus cepat juga boleh. Rumus cepatnya itu adalah energi kinetik awal sama dengan energi kalor pada peluru. Boleh juga energi kinetik awal sama dengan energi kalor pada peluru. Tapi itu tidak berlaku untuk semua jenis soal ya. Rumus cepat tersebut tidak berlaku pada semua jenis soal. Kalau misalnya adik-adik langsung menggunakan energi kinetik awal sama dengan energi kalor, nanti hasilnya sama. Delta T-nya positif 86,9 derajat Celcius, boleh juga. Tapi itu tidak berlaku untuk semua jenis soal ya, hanya soal-soal tertentu aja. Rumus tersebut berlaku, maksudnya rumus cepat itu berlaku. Kalau di sini itu langkah pengerjaan yang lebih sistematis kira-kira seperti ini ya pengerjaannya. Tapi kalau misalnya adik-adik merasa kesulitan atau kurang mampu menggunakan aplikasi dari hukum 1 termodinamika tersebut, boleh juga menggunakan besaran yang diketahui, yaitu energi kinetik awal sama dengan energi kalor ya. Energi kinetik awal sama dengan energi kalor. Masukin aja energi kinetik awalnya setengah kali massa kali kecepatan awal kuadrat. Energi kalornya masukin MC delta T, nanti M-nya sama-sama M bisa dicoret. Nanti sama hasilnya C delta T sama dengan setengah V0 kuadrat. Delta T-nya juga sama 86,9 derajat Celcius. Kayak gitu ya, kalau rumus cepatnya seperti itu. Tapi kalau mau menjawab lebih sistematis juga boleh, seperti ini boleh juga. Oke, gimana adik-adik, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Ya, oke, Abian ada pertanyaan dulu, Abian. Gak ada, Kak. Oke, Niko ada pertanyaan, Niko. Gak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Tapi di sini kakak kasih tips dan motivasi dulu ya ke adik-adik. Jadi untuk soal fisika kan soalnya dari nomor 21 sampai nomor 40 ya. Nah, biasanya dari 21 sampai 30 itu nggak terlalu sulit. Yang sulit itu biasanya dari nomor 31 sampai nomor 40. Jadi adik-adik usahakan dari nomor 21 sampai 30 harus diperbanyak lagi jawaban yang benar. 21 sampai 25 apalagi itu. 21 sampai 25 kalau bisa harus banyak benernya ya. 5 soal, 7 soal, kalau fisika benar udah modal yang cukup bagus ya. Kalau fisika benar 7, benar 8 itu udah cukup bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 26. Nah, nomor 26 ini soalnya pendek. Kalau soalnya pendek, biasanya mudah, tidak terlalu sulit ya pengerjaannya.
Kakak baca soalnya terlebih dahulu. Sejumlah gas neon. Nah, gas neon di sini diketahui gasnya monoatomik. Gas monoatomik terdiri dari jumlah zatnya 2 mol, memiliki volume 22,4 liter dan tekanan 1 atm. 1 atm artinya tekanan 1 atmosfer. Nah, yang ditanyakan di soal adalah energi kinetik rata-rata molekul gas neon tersebut adalah. Nah, di sini gasnya otomatis kita anggap gas ideal. Kita anggap gas ideal. Kita buat besaran yang diketahui. Yang diketahui tadi gas monoatomik. Gas jenisnya ada 3, adik-adik. Gas ada 3 jenis. Yang pertama gas monoatomik. Yang kedua ada gas diatomik. Yang ketiga ada gas poliatomik. Nah, di sini gas monoatomik diketahui jumlah zat. Jumlah zat itu N kecil. N kecil nilainya sama dengan 2 mol. Volume 22,4 liter. 22,4 liter ini adik-adik ubah ke satuan meter kubik. Kan volume satuannya liter. Liter ini belum SI. Untuk satuan SI dari volume itu satuannya meter kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 desimeter kubik kalau kita ubah ke meter kubik berarti dikali 10 pangkat minus 3. Sehingga volume sama dengan 22,4 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, di soal tekanannya 1 atm. 1 atm itu artinya 1 atmosfer. 1 atmosfer kita ubah ke satuan SI. Kalau tekanan satuan SI-nya Pascal, jadi 1 atm kita ubah menjadi 10 pangkat 5 Pascal. Di sini ada 2 besaran yang harus adik-adik ketahui. 2 besaran itu adalah yang pertama konstanta Boltzmann. Konstanta Boltzmann itu K kecil simbolnya. Konstanta Boltzmann itu besar konstantanya adalah 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Ini adalah konstanta Boltzmann. Adik-adik bisa dihafalkan ya, bisa dihafalkan. Konstantanya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin untuk konstanta Boltzmann. R besar itu artinya apa? R besar itu artinya konstanta gas umum. Konstanta gas umum besarnya 8,31 Joule per mol. Jadi 2 besaran ini kalau bisa adik-adik harus hafalkan. Kenapa? Karena di soal seperti soal nomor 26 itu tidak diketahui ya, tidak diketahui. Kalau tidak diketahui terpaksa kita harus menghafal. Besar konstanta Boltzmann-nya berapa, besar konstanta gas umumnya berapa, kita harus menghafalkan karena khawatir di soal tidak dikasih tahu nilai konstantanya berapa, khawatirnya seperti itu. Nah, yang ditanya di soal adalah energi kinetik rata-rata. Energi kinetik rata-rata berarti simbolnya EK, di atasnya ada garis, artinya energi kinetik rata-rata. Kita jawab, energi kinetik rata-rata molekul gas itu besarnya sebanding dengan suhu gas tersebut. Suhu gas itu T besar. Jadi langkah yang pertama sebelum kita menentukan energi kinetik rata-rata, tentukan dahulu berapa suhu gas. Untuk menentukan suhu gas, adik-adik bisa dapatkan dari persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal itu rumusnya tekanan dikali volume sama dengan jumlah zat dikali konstanta gas umum dikali suhu, atau persamaan gas ideal dirumuskan PV sama dengan nRT. Itu rumus gas ideal. Sehingga suhu gas itu bisa kita dapatkan dari rumus T sama dengan P dikali V dibagi N dikali R. Dimasukkan aja nilai P yang udah ada di soal, nilai volume yang udah ada, jumlah zat yang udah ada, konstanta gas umum yang udah ada. Sehingga nilai suhu gas tersebut adalah sekitar 134,78 Kelvin. Jadi untuk perhitungan adik-adik hati-hati di sini, menghitungnya juga harus sedikit teliti. Jadi ini kalau perhitungannya ada koma-koma jadi harus sedikit ini ya, lebih hati-hati, lebih cermat lagi dalam perhitungan karena adik-adik tidak menggunakan kalkulator nanti saat pengerjaan soal. Oke, untuk energi kinetik rata-rata itu rumusnya bagaimana? Karena di sini adalah gas monoatomik. Untuk gas monoatomik, energi kinetik rata-rata rumusnya adalah 3/2 kT. Kalau gasnya diatomik berarti energi kinetik rata-ratanya 5/2 kT. Kalau gasnya poliatomik berarti energi kinetik rata-ratanya 7/2 kT. Jadi kelipatan ya adik-adik. Kalau monoatomik 3/2, kalau diatomik 5/2, kalau poliatomik 7/2. Jadi tergantung gasnya. Di sini gasnya monoatomik. Karena gas monoatomik
Berarti energi kinetik rata-ratanya 3/2 dikali konstanta Boltzmann dikali suhu. K itu konstanta Boltzmann, T suhu. Sehingga besar energi kinetik rata-rata kita masukin aja 3/2 dikali 1,38 dikali 10 pangkat min 23 dikali suhu yang udah kita dapatkan. Suhu yang udah kita dapatkan tadi besarnya 134,78. Setelah adik-adik hitung, ternyata energi kinetik rata-ratanya sekitar 2,8 dikali 10 pangkat min 21 Joule. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang D. Seperti itu ya untuk soal nomor 26. Jadi untuk nomor 26 ini tidak terlalu sulit. Adik-adik juga bisa ya kira-kira untuk soal nomor 26. Langkah pengerjaannya juga tidak panjang. Oke, gimana? Ada pertanyaan dulu adik-adik untuk soal nomor 26. Oke, ada pertanyaan dulu. Gimana, Simon? Ada pertanyaan, Simon? Nggak ada, Kak. Stefani, bisa Stefani? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 27. Oke, nomor 27 soalnya adalah gas ideal dalam suatu ruangan mengalami proses pemuaian secara adiabatik. Pada proses ini, oke ini soal teori ya, soal teori kira-kira teman-teman juga harus bisa karena untuk soal teori ini tidak perlu perhitungan atau rumus-rumus ya, tapi ada suatu soal atau besaran-besaran di soal juga yang harus kita perhitungkan rumusnya kayak gitu, tapi tidak semuanya. Untuk soal teori setidaknya teman-teman juga harus bisa ya. Nah, sebelum kakak jawab nomor 27, kakak tanya dulu nih ke adik-adik kira-kira jawabannya tepat yang mana untuk soal nomor 27. Kakak kasih waktu 1 menit aja ya untuk nomor 27, kira-kira jawabannya tepat yang mana. Oke, kakak mulai dari Abian kayaknya. Abian, kira-kira nomor 27 jawabannya yang mana Abian? Yang A, B, C, D, atau E? Kira-kira. C bukan, Kak? Abian yang C. Oke, Niko jawabannya mana kira-kira Niko? E, Kak. E, Niko E. Iya, Kak. E. Oke, Simon?
B, Kak. Simon B. Stefani? Yang E. Stefani yang E ya. Oke, berarti yang E ada dua, Niko sama Stefani. Oke, kita jawab langkah pengerjaannya bagaimana adik-adik. Oke, kita harus tahu terlebih dahulu di sini adalah proses pemuaian secara adiabatik. Nah, untuk proses pemuaian secara adiabatik, adik-adik harus tahu dulu apa arti dari pemuaian. Pemuaian itu artinya bertambahnya volume suatu benda akibat proses pemuaian. Pemuaian artinya suhu benda semakin tinggi. Suhu benda semakin tinggi artinya pada benda tersebut akan mengalami perubahan volume. Kalau pemuaian volumenya bertambah, kalau penyusutan volume mengecil atau berkurang. Nah, selanjutnya yang harus adik-adik ketahui adalah arti dari proses adiabatik. Proses adiabatik artinya adalah proses termodinamika di mana tidak ada pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Jadi intinya pada proses adiabatik tidak ada kalor yang masuk ke sistem atau tidak ada kalor yang keluar dari sistem. Artinya tidak ada kalor yang dari sistem menuju lingkungan itu tidak ada pertukaran kalor, dari lingkungan ke sistem juga tidak ada pertukaran kalor. Itu adalah proses termodinamika yang berlangsung pada proses adiabatik. Nah, untuk proses adiabatik sendiri itu ada rumusnya adik-adik. Rumus yang berlaku pada proses adiabatik yang pertama adalah tekanan dikali volume pangkat gamma nilainya konstan. P besar tekanan, V volume pangkat gamma, gamma nanti artinya konstanta Laplace. Nilainya selalu konstan. Kalau PV pangkat gamma nilainya konstan, artinya apa? Tekanan awal atau P1 dikali volume awal pangkat gamma sama dengan tekanan akhir kali volume akhir pangkat gamma. 1 indeks untuk awal, 2 indeks untuk akhir. Kesimpulannya, volume akhir dibagi volume awal dipangkatkan dengan gamma, nilainya sama dengan tekanan awal dibagi tekanan akhir. Kita buat persamaan seperti ini ya, yang udah kakak kasih label merah, ini persamaan yang penting. Oke, rumus yang kedua yang berlaku pada proses adiabatik adalah suhu dikali volume pangkat gamma min 1 nilainya selalu konstan. Suhu T1 V1 pangkat gamma min 1 nilainya sama dengan T2 V2 pangkat gamma min 1. 1 indeks untuk awal, 2 indeks untuk akhir. Kesimpulannya adalah volume akhir dibagi volume awal pangkatkan gamma min 1 nilainya sama dengan suhu awal dibagi suhu akhir. Oke, di sini teman-teman harus tahu kalau pemuaian tadi syaratnya apa? Proses pemuaian. Syarat proses pemuaian itu volume bertambah. Berarti kesimpulannya volume akhir harus lebih besar dari volume awal. Volume akhir itu V2, volume awal V1. Jadi nanti adik-adik masukin kalau V2 lebih besar dari V1 hasilnya bagaimana? Kalau V2 lebih besar dari V1 berarti kan nanti kita dapatkan nilai P1-nya lebih besar dari P2 ya. Oke, untuk persamaan yang kedua, kalau V2 lebih besar dari V1, berarti persamaan yang kita dapatkan adalah nilai T1 lebih besar dari nilai T2. Karena nilai gamma atau konstanta Laplace nilainya selalu lebih besar daripada 1. Untuk gamma sendiri rumusnya kapasitas kalor pada tekanan konstan Cp dibagi kapasitas kalor pada volume konstan Cv. Nilainya selalu konstan, nilainya selalu lebih besar daripada 1. Kalau gamma lebih besar dari 1, berarti persamaannya sebanding di sini. Persamaannya sebanding. V2 lebih besar dari V1, artinya P1 lebih besar dari P2. Kalau V2 lebih besar dari V1, untuk persamaan kedua, kesimpulannya T1 lebih besar daripada T2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita analisa aja pilihan jawaban. Yang A dan B. Yang A katanya dibutuhkan kalor untuk usaha luar, yang B juga dibutuhkan kalor untuk tambahan energi dalam. Tadi kan prosesnya adiabatik. Kalau proses adiabatik itu tidak ada pertukaran kalor, baik dari sistem menuju lingkungan atau lingkungan menuju sistem. Artinya tidak dibutuhkan kalor untuk usaha luar. Yang kedua, tidak dibutuhkan kalor untuk tambahan energi dalam. Jadi A dan B jelas salah. Nah, untuk yang C, kita bisa lihat tadi. Kalau volume akhir lebih besar dari volume 1, kan proses pemuaian artinya volume bertambah. Volume bertambah konsekuensinya volume akhir lebih besar dari volume awal. Atau kakak tulis V2 lebih besar daripada V1. Kalau V2 lebih besar daripada V1, kesimpulannya P2 itu lebih kecil dari P1 dan T2 lebih kecil daripada T1.
Kalau P2 lebih kecil dari P1 artinya tekanan akhir lebih kecil dari tekanan awal. Artinya tekanan gas ideal berkurang. Seperti itu. Yang kedua, kalau T2 lebih kecil daripada T1 berarti suhu akhir lebih kecil daripada suhu awal. Apa arti dari suhu akhir lebih kecil dari suhu awal? Artinya adalah suhunya turun. Kalau suhu akhirnya lebih kecil, artinya turun ya, suhunya turun. Kalau suhu akhirnya kecil daripada suhu awal berarti suhu gas ideal turun. Sehingga kesimpulan yang tepat adalah yang pertama, tekanan gas ideal berkurang. Di pilihan C kalimatnya adalah tekanan gas ideal bertambah. Salah. Yang C itu tidak tepat. Yang tepat adalah tekanan gas ideal berkurang. Karena kalau V2 lebih besar dari V1, kesimpulannya P2 justru lebih kecil daripada P1. Dan kalau misalnya V2 lebih besar dari V1, kesimpulan yang kedua adalah suhu gas ideal turun karena T2 lebih kecil dari T1. Sehingga jawaban atau pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yang berarti tadi yang benar Niko sama Stefani ya. Oke, selamat ya, sudah tepat dalam menjawab jawaban. Oke, adik-adik harus banyak-banyak latihan ya, kira-kira apalagi untuk soal-soal teori jangan sampai terlewatkan seperti itu. Kalau ini rumus yang berlaku pada proses adiabatik ya, rumusnya ada dua. Rumus yang pertama PV pangkat gamma nilainya konstan. Rumus yang kedua TV pangkat gamma min 1 nilainya selalu konstan. Oke, kira-kira seperti itu aja untuk soal nomor 27. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Jadi cara mengambil analisa pilihan jawaban kira-kira seperti itu ya, adik-adik. Oke, Abian, ada pertanyaan Abian? Nggak ada, Kak. Ngerti, Kak. Oke, paham ya. Di sini kakak buat agak sedikit lebih rapi ya, supaya teman-teman bisa lebih memahami kalimat-kalimatnya. Oke, yang merah ini artinya besaran-besaran yang penting ya. Besaran-besaran yang penting itu udah kakak kasih warna merah. Oke, kalau adik-adik tidak ada yang mau ditanyakan, kita bisa lanjut ke soal nomor 28. Untuk soal nomor 28 itu soalnya agak panjang adik-adik. Jadi kalau soal yang panjang itu kita harus paham soalnya, harus paham bacaan-bacaannya. Oke, kita baca dulu soalnya. Ini soal UTBK 2019, berarti 2 tahun yang lalu ya. Kalau 2 tahun yang lalu mungkin bisa sedikit mirip lah dengan sekarang 2021. Kakak baca soalnya, sebuah beban bermassa M kecil digantung pada ujung sebuah tali ringan dengan panjang L. Jadi di sini adik-adik bisa membayangkan kita punya benda nih. Benda bermassa M, katakanlah massanya 1 kg. Massanya itu kita gantungkan pada tali, di mana tali kita gantungkan pada atap atau pada dinding. Bukan dinding, pada ini ya, pada atap ya. Nanti kita gantungin, atau pada kayu yang berada di atas itu kita gantungin tali, nanti kita ikatkan massa seperti itu ya. Bisa dibayangkan ya adik-adik. Nah, di soal katanya beban disimpangkan ke kanan sampai titik A. Artinya si benda atau beban tadi itu kita geser atau kita simpangkan ke kanan sampai titik A. Jadi kita misalkan ada benda, kita simpangkan ke titik A dengan ketinggian H. Jadi ketinggian terhadap ketinggian awal itu H kecil. Anggap ketinggian titik setimbang adalah 0. Titik setimbang itu adalah titik O. Sedangkan titik A kalau kita kasih simpangan, artinya titik A itu adalah titik simpangan maksimum atau amplitudo, titik amplitudo. Kemudian dilepas sehingga berosilasi. Osilasi artinya adalah gerak berulang secara periodik. Diketahui percepatan gravitasi adalah G. Apabila beban berhenti sesaat di titik B di sebelah kiri titik setimbang. Nah, adik-adik harus tahu nih, ada kalimat apabila beban berhenti sesaat di titik B di sebelah kiri titik setimbang. Jadi nanti kan dari A kita lepasin nih, masanya kita lepasin, nanti dia bergerak ke titik O. Setelah bergerak ke titik O, benda tadi bergerak ke titik B. Di titik B beban berhenti atau beban berhenti. Apa syarat suatu benda bisa berhenti? Apa syarat suatu benda bisa berhenti? Syaratnya adalah kecepatan harus sama dengan 0. Kalau kecepatan belum sama dengan 0, benda belum berhenti. Jadi syarat supaya benda bisa berhenti adalah besar kecepatannya sama dengan 0.
Apa arti atau konsekuensi kalau kecepatan benda sama dengan 0? Kalau kecepatan suatu benda sama dengan 0, konsekuensinya adalah energi kinetik juga sama dengan 0. Karena energi kinetik rumusnya setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Kalau kecepatan 0, konsekuensinya energi kinetik juga 0. Nah, di sini diketahui EM dan EP artinya adalah energi mekanik, EM artinya energi mekanik, dan EP artinya energi potensial. Di mana diketahui di soal energi mekanik di B besarnya sama dengan energi potensial di A. Nah, yang ditanya di soal adalah pernyataan yang benar adalah, jadi yang ditanya di soal pernyataan yang benar, jadi nanti ada 4 yang salah, 1 yang benar. Kita cari pernyataan yang benar. Nah, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menggambar skema soal ya, menggambar skema gambar soal dapat dibuat seperti gambar berikut. Jadi kita punya benda awalnya berada di A, setelah itu kita lepaskan, nanti dia akan melewati titik setimbang. Titik setimbang adalah titik O, nanti dia sampai ke titik B. Di titik B benda berhenti sesaat. Jadi kita analisis dari masing-masing kalimat ya. Analisa yang pertama adalah beban berhenti sesaat di titik B. Artinya di titik B benda hanya memiliki energi potensial. Kenapa? Kan tadi kalau misalnya benda atau beban berhenti di titik B, artinya kecepatannya sama dengan 0. Kalau kecepatan sama dengan 0, konsekuensinya energi kinetik sama dengan 0. Sehingga benda di titik B hanya memiliki energi potensial. Ini sama dengan benda A atau benda di titik A. Benda di titik A itu hanya memiliki energi potensial. Benda di titik B konsekuensinya juga benda hanya memiliki energi potensial. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya energi potensial di titik A sama dengan energi potensial di titik B. Jadi kesimpulan yang pertama adalah kita buat energi potensial di A sama dengan energi potensial di B. Kalau energi potensial itu rumusnya massa dikali percepatan gravitasi bumi dikali ketinggian. Mg dikali HA sama dengan Mg dikali HB. Ketinggian A-nya sama dengan H. Berarti kesimpulannya ketinggian B juga sama dengan H. Jadi kesimpulan yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah ketinggian A sama dengan ketinggian B, yaitu H kecil. Nah, sekarang kita analisa dari kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua tadi di soal adalah energi mekanik di B sama dengan energi potensial di A. Kalau kita buat besarannya, berarti EMB sama dengan EPA. EMB artinya energi mekanik di B, EPA artinya energi potensial di A. Kalau energi mekanik di sini berlaku, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik itu rumusnya adalah energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Posisi awal benda berada di titik A. Posisi akhir benda berada di titik B. Berarti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik dirumuskan oleh energi kinetik ditambah energi potensial. Nanti kita bisa tulis EMA itu adalah EPA ditambah EKA dan energi mekanik di B, EPB ditambah EKB. Energi potensial di A, Mg dikali HA. Energi kinetik di A karena di titik A benda tidak bergerak, berarti kecepatannya 0. Kalau kecepatannya 0, berarti energi kinetiknya 0. Nah, selanjutnya energi potensial di B. Energi potensial di B juga hanya memiliki energi potensial Mg kali H kali MGHB. Ditambah energi kinetik B juga 0 karena tadi benda berhenti di titik B. Berarti kesimpulan yang kedua, ketinggian A juga sama dengan ketinggian B, yaitu sama dengan H. Nah, di sini kakak hanya menekankan persamaannya ya, hanya menekankan persamaan. Jadi dari kalimat-kalimat pernyataan yang pertama dengan kalimat pernyataan yang kedua itu kita dapatkan kesimpulan ketinggian A sama dengan ketinggian B. Jadi bebas adik-adik bisa melihat dari pernyataan yang pertama atau melihat dari pernyataan yang kedua atau menggunakan dua kalimat atau menggunakan dua pernyataan. Dari dua pernyataan ini sudah jelas bahwa ketinggian di A sama dengan ketinggian di B, yaitu H kecil. Nah, langkah selanjutnya kita analisa pilihan jawaban. Yang A, energi mekanik bertambah. Kurang tepat ya, atau tidak tepat. Energi mekanik tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Karena di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik artinya energi mekanik nilainya selalu konstan. Kalau energi mekanik nilainya selalu konstan, energi mekanik tidak mungkin bertambah dan juga tidak mungkin berkurang. Jadi pilihan A salah. Sekarang yang B, gesekan udara diabaikan. Tepat. Kenapa tepat? Kalau misalnya hukum kekekalan energi
mekanik berlaku, apa syarat hukum kekekalan energi mekanik berlaku? Syarat hukum kekekalan energi mekanik berlaku adalah jika gesekan udara diabaikan. Kalau gesekan udara tidak diabaikan, tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi hukum kekekalan energi mekanik itu berlaku jika tidak ada gaya gesekan atau gesekan udara diabaikan. Jadi pilihan yang B tepat. Sekarang yang C, tinggi di titik B lebih dari H. Tadi udah melakukan perhitungan dari pernyataan 1 dengan pernyataan 2, kita dapatkan ketinggian A sama dengan ketinggian B. Jadi tidak ada yang lebih tinggi baik titik B maupun titik H. Titik B ketinggiannya sama dengan H, tidak lebih dari H atau tidak kurang dari H. Yang D, energi potensial di B kurang dari energi potensial di A. Tadi dari pernyataan yang pertama kita dapatkan energi potensial di A sama dengan energi potensial di B. Tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar. Yang E, energi kinetik di titik setimbang kurang dari M dikali G dikali H. Nah, bagaimana cara kita meninjau energi kinetik di titik setimbang? Kita cari menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan yang energi mekanik di sini kita lakukan pada titik setimbang. Yang kedua, titik A. Jadi yang kita tinjau titik A dengan titik setimbang titik O. Oke, jadi energi mekanik di O sama dengan energi mekanik di A. Energi mekanik di O terdiri dari energi potensial di O ditambah energi kinetik di O. Sama dengan energi potensial di A ditambah energi kinetik di A. Nah, jadi titik O itu adalah titik setimbang. Di sini ada kalimat anggap ketinggian titik setimbang adalah 0. Apa arti dari kalimat anggap ketinggian titik setimbang adalah 0? Artinya ketinggian titik setimbang sama dengan 0. Kalau ketinggian titik setimbang sama dengan 0, berarti pada titik setimbang tidak punya ketinggian. Kalau tidak punya ketinggian berarti energi potensial sama dengan 0. Di titik setimbang benda tersebut hanya memiliki energi kinetik, yaitu energi kinetik pada titik O. Oke, jadi energi potensial di O-nya 0 ditambah energi kinetik di O sama dengan energi potensial di A-nya MGH ditambah energi kinetik di A-nya 0, sehingga energi kinetik di titik setimbang atau EKO sama dengan MGH. Jadi energi kinetik di titik O besarnya sama dengan MGH, bukan lebih kecil atau kurang dari MGH. Jadi yang E juga salah. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang B. Seperti itu ya. Jadi untuk nomor 28 kira-kira cara menganalisa soalnya seperti ini. Jadi adik-adik tidak perlu menganalisa dua kali. Bisa menganalisa menggunakan pernyataan yang pertama dari kalimat beban berhenti sesaat di titik B. Bisa juga menganalisa dari pernyataan yang kedua, energi mekanik di B sama dengan energi potensial di A. Kalau menganalisanya dari dua kalimat juga boleh-boleh juga. Analisa dari kalimat beban berhenti sesaat di titik B, nanti teman-teman buat artinya bagaimana. Kalau misalnya di soal diketahui energi mekanik di B sama dengan energi potensial di A, juga ditulis besaran atau rumus yang terkait apa arti dari energi mekanik di B sama dengan energi potensial di A. Setelah itu jadi nanti adik-adik bisa menganalisa pilihan jawaban. Oke, kira-kira seperti itu aja untuk soal nomor 28. Ada pertanyaan dulu adik-adik? Oke, Simon ada pertanyaan, Simon? Nggak ada, Kak. Yes, Stefani ada pertanyaan, Stefani? Nggak ada, Pak. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal berikutnya ya, soal nomor 29. Nah, nomor 29 ini soalnya pendek, soalnya tidak sulit ya. Kalau kelihatannya aja sulit, tapi kalau teman-teman tahu rumusnya jadi mudah. Jadi mudah kalau kita tahu rumusnya, tapi sulit kalau misalnya kita lupa atau tidak tahu rumusnya ya. Jadi teman-teman juga harus banyak wawasan rumus atau banyak sedikit menghafal beberapa rumus ya, menghafal beberapa rumus.
Nah, kakak baca dulu soalnya. Sebuah partikel mempunyai momentum linear sebesar P 0,2 kg meter per second. Berarti yang diketahui P sama dengan 0,2 kg meter per second. P itu artinya momentum linear. Momentum linear, kalau momentum itu ada dua adik-adik. Ada momentum linear, ada momentum sudut. Momentum linear artinya momentum pada benda yang bergerak lurus. Momentum sudut artinya momentum pada benda yang bergerak berputar atau bergerak rotasi. Jadi beda antara momentum sudut dan momentum linear. Momentum linear itu kalau misalnya teman-teman bisa artikan, besar momentum supaya benda bisa bergerak lurus. Itu momentum linear. Kalau momentum sudut, besar momentum supaya benda bisa berotasi atau berputar. Bedanya di situ ya, arti momentum sudut dan momentum linear. Nah, diketahui pada saat posisinya R sama dengan 0,5 meter. Berarti diketahui R sama dengan 0,5 meter dan sudut yang dibentuk antara vektor posisi dan vektor momentum adalah 37 derajat. Jadi sudut tetanya 37 derajat. Yang ditanya di soal adalah besar momentum sudut partikel sama dengan berapa. Nah, kita jawab. Sebelum adik-adik menjawab soal tersebut harus tahu terlebih dahulu apa rumus momentum sudut. Momentum sudut dirumuskan oleh L sama dengan P dikali R dikali sin theta. P tadi momentum linear, R posisi atau jarak dikali sin theta. Theta adalah sudut antara P dengan R atau sudut antara vektor posisi dan momentum. Kita masukin aja karena besaran-besarannya udah ada di soal. Sehingga besar momentum sudut adalah P-nya 0,2, R-nya 0,5, sin theta berarti sin 37. Sin 37 0,6. Jadi adik-adik juga harus hafal ya untuk sinus trigonometri sin 37, sin 53. Kayak gini. Untuk sin 37 besarnya 0,6. Sehingga adik-adik tinggal hitung L sama dengan 0,2 dikali 0,5 dikali 0,6. Sehingga besar momentum sudut adalah L sama dengan 0,06. Satuan momentum sudut adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Satuan momentum sudut kilogram meter kuadrat per sekon. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang E. 0,06 kg meter per second kilogram meter kuadrat per second. Jawabannya yang E. Jadi nomor 29 ini mudah ya, adik-adik tidak sulit. Intinya kalau adik-adik udah tahu rumusnya, momentum sudut rumusnya PR sin theta. Nah, yang diketahui tinggal masukin aja. P-nya berapa, R-nya berapa, sudut theta-nya berapa, tinggal hitung. Jadi dapat jawabannya yang E. Jadi kalau kita udah tahu rumusnya terasa mudah ya, soalnya terasa mudah. Oke, gimana adik-adik, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk soal nomor 29? Semoga adik-adik bisa ya. Tidak sulit kalau menghafal rumusnya, tidak sulit. Untuk menghafal rumusnya tidak sulit untuk momentum sudut. Jadi rumus-rumus fisika yang udah ada dari kelas 10, 11, dan 12 itu rumus yang kira-kira mudah, teman-teman bisa hafalin ya. Kalau teman-teman kan udah banyak hafalan rumus, bukan cuma fisika, kimia, matematika juga ada hafalan rumusnya juga ya adik-adik berarti. Kayak gitu. Intinya nanti pada saat UTBK teman-teman harus ada target, misalnya fisika benarnya 8 misalnya. Kayak gitu, kimia benarnya 10 misalnya. Jadi kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman udah dapat ini nilai minimal UTBK-nya udah bisa dihitung. Oke. Nah, sebelumnya kakak tanya dulu nih, ada yang gelombang 1 UTBK gelombang 1 ada? Ada yang gelombang 1 UTBK-nya nanti tanggal berapa? 13 ya? Saya, Simon ya? ya. Oh, Simon gelombang 1. Oh, yang lainnya gelombang 2 berarti. Yang gelombang 1 harus lebih banyak lagi ya belajarnya ya, karena waktunya tinggal sebentar lagi. Kalau gelombang 2 masih sedikit lega karena waktunya masih panjang. Kayak gitu. Jadi Simon harus bisa membagi waktunya ya. Misalnya fisika belajarnya 4 jam, kimia belajarnya 3 jam gitu, harus bisa dibagi waktu karena waktunya bentar lagi kalau gelombang 1. Oke, kira-kira seperti itu aja. Untuk hari ini kita cukup bahas 9 soal ya, karena tadi dari nomor 21 sampai 29. 9 soal ini udah cukup banyak kalau kita bahas soal fisika. Oke, kakak tanya dulu nih, dari 9 soal yang udah kakak bahas, ada pertanyaan dulu adik-adik kira-kira?
Bebas saja, apa mau bertanya seputar tips atau mau bertanya seputar saran atau bagaimana? Bebas saja. Kalau fisika benar 6 atau 7 soal udah aman ya. Kayaknya udah aman kalau benar fisikanya 6 soal atau 7 soal. Kayak gitu. Kalau Stefani gelombang 2 ya, Stefani. Kak. Oke, Abian. Oke, ini adik-adik udah belajar, udah daftar semua ya. Soalnya kan pendaftaran terakhir tanggal 1 kalau nggak salah. Oke, jadi adik-adik harus terus semangat belajarnya, di rumah juga belajar lagi nanti slide-nya nanti kakak kasih bisa dipelajari kembali ya. Oke, jadi harus tetap semangat karena waktunya tinggal bentar lagi. Nanti setelah ujian kan, setelah UTBK kan udah nggak belajar lagi mungkin ya. Maksudnya belajar UTBK nggak belajar lagi. Tinggal menunggu pengumuman hasilnya. Oke, kira-kira hari ini aja yang bisa kakak sampaikan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk bahas soal nomor 30 dan seterusnya. Oke, semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kakak minta maaf. Kakak tutup ya. Selamat siang adik-adik. Siang, Kak. Ya, Kak. Oke. Kak.